Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Herul di Kang Herul TV. Ya, alhamdulillah setelah sekian lama kita berjumpa lagi di konten saya ya. Dan yang unik, kemarin saya mikirkan sepanjang hari ya, sampai saya nggak bikin-bikin konten, itu cuma mikirin apa nama podcast saya ya. Saya bingung nama podcastnya apa. Akhirnya kemarin saya udah nemuin nih, kata yang cocok buat podcast ini, yaitu kubis. Artinya tuh kupas habis ya. Oke, langsung aja kita mulai, hari ini, di kesempatan pada hari ini ada yang sesuatu yang berbeda, karena sekarang kita podcast nggak langsung bertatap muka, kita melakukan secara virtual via Zoom, dan kebetulan ada rekan saya juga dari Sindangkerta, Bang Edwin Makanu ya. Tepuk tangan dulu buat Bang Edwin. Ya semuanya. Silakan Bang Edwin, Terima kasih. memperkenalkan diri, Baik, kesehariannya apa, terus sekarang sebagai apalah gitu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Makano dari Sindangkerta dan bertempat tinggal di Sindangkerta, di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah saya usianya 35 tahun. Dan setiap hari kegiatan saya adalah wira swasta. Dan selain itu kegiatan saya yang lain adalah saya sekarang sejak tahun 2019 saya aktif bergabung di Partai Gelora, dan sekarang saya diamanahi sebagai bidang SDM DPD Partai Gelora Kabupaten Bandung Barat. Oke. Nah, jadi bisa dibilang saya milenial nih gitu. Dan insya Allah kalau misalnya sistem pemilu 2024 nanti diputuskan oleh MK masih tetap sistem proporsional terbuka, insya Allah saya akan menjadi calon legislatif caleg dari Partai Gelora wilayah Dapil atau daerah pemilihan 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Sindangkerta, Rongga, Gunung Halu, Cipongkor, termasuk Akang juga ya. Oke. Mas Khairul juga bacaleg dari Dapil 4. Insyaallah. Nah, kita semua ini anak muda nih. Alhamdulillah, Masya Allah Bang. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Oke, Bang. Kang Edwin. Nah, kan, kita ada tema nih pembahasan untuk hari ini ya. Boleh. Temanya itu Desa Pilar Negara gitu. Jadi hari ini kita mau ngebahas, isu-isu atau hal-hal yang perlu kita bahas, permasalahan-permasalahan di desa, ataupun, sesuatu yang berhubungan dengan desa lah gitu. Nah, sebelum Siap, kita siap. masuk ke tema kita yang satu ini, ada satu hal yang menarik nih Bang Edwin. Udah baca berita belum Bang Apa nih? pagi ini? Berita yang mana nih? Soalnya banyak nih. Udah dong. Benar. Kalau baca berita pasti udah jelas lah. Nah, Cuman pertanyaannya berita yang mana? yang trending kan hari ini kita lagi ada isu katanya, Piala Dunia U20 tuh nggak jadi di Indonesia gitu. Karena ya tahu sendirilah, mereka menolak istilahnya ya, menolak buat timnas Israel untuk ikut di Piala Dunia U20 gitu. Akhirnya dari FIFA juga ngasih sanksi kepada Indonesia kan, rencananya gitu kan, mau dipindah ke Peru gitu. Nah ini kan ada 2 partai politik nih Bang Edwin. Bang Edwin kan tahu ya? Udah tahu dong? Ya, pokoknya partai partai politik tertentu ya. Ya, itu kan yang sekarang jadi Ya, sorotan nih gitu. rekan kita. Nah menurut Bang Ya. Edwin gimana lah? Kayaknya Bang Edwin ini, lebih pro ke yang menolak apa yang welcome-welcome aja gitu kan, itu kan beda. Olahraga ya olahraga gitu kan, ya urusan politik ya politik gitu, jadi nggak usah dicampurin. Nah gimana pendapat Bang Edwin? Halo, ya. Jadi begini. Terdengar ya suara saya? Good. Nah, jadi kalau kita bicara, jadi sebelum masuk ke bahasan tema kita, jadi ini kita ngobrol dulu tentang yang trending dulu ya. Ya betul. Gitu ya. Nah, Nah, oke. Apalagi tentang Piala Dunia, kebetulan memang saya suka bola, dia bilang. Jadi cocok lah kalau bahas bola sebetulnya, karena memang salah satu hobi saya adalah selain membaca buku adalah
bermain bola, bermain futsal. Itu. Kalau ditanya tentang masalah dinamika, ini kan dinamika ya, dinamika penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Menarik memang kalau kita bahas. Tentu konteksnya kita harus melihat secara menyeluruh. Kita tidak bisa pakai kacamata kuda. Jadi spektrum pandangan, point of view yang kita gunakan adalah memang kita harus proporsional lah istilahnya. Memang ada beberapa teman, ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang memang sebagian dari komponen bangsa ini yang memang menolak kehadiran Israel untuk mengikuti turnamen Piala Dunia U20 ini kan. Piala Dunia U20 ini. Kita tahu Piala Dunia U20 ini sebetulnya akan diadakan tahun 2021 kan tadinya. Karena pandemi jadi diundur. Tapi karena Covid, karena pandemi jadi diundur menjadi 2023. Dan saya masih ingat itu kalau tidak salah 2019 itu di Peru itu kalau tidak salah ya Piala Dunia, dan yang paling banyak menjuarai Piala Dunia U20 ini adalah Argentina kan kalau tidak salah. Kalau misalnya salah tolong dikoreksi, tapi yang jelas Piala Dunia U20 ini alumninya kalau sekarang itu Lionel Messi dia. Oke. Ini sekedar info aja. Jadi kalau kita bicara lebih dalam, memang kalau bicara tentang penolakan Piala Dunia U20 ini memang unik sih. Kalau kita sajikan saja fakta, memang ada beberapa fakta menarik gitu kan. Jadi kita timbul pertanyaan gitu kan. Kenapa harus diprotes sekarang gitu kan? Karena kan ada juga ternyata fragmen kejadian yang lalu gitu. Maksudnya ada kenyataan bahwa ternyata atlet Israel itu, tapi bukan di cabang sepak bola, atlet badminton dari Israel itu mereka bisa bermain badminton di Indonesia. Ini yang menjadi paradoks ya sebetulnya. Dan bukan satu olahraga itu aja kan, banyak olahraga lainnya kan. Cuma di sepak bola aja yang jadi kisru kan. Menyambung yang tadi, memang kalau kita lihat sejarah kita harus lihat ke belakang dulu, bahwa memang ada sejarah yang tidak bisa terbantahkan bahwa Soekarno presiden pertama Republik Indonesia, pernah menolak kehadiran atlet Israel. Masih ingat kan? Tahun berapa itu, Bang Erwin? Untuk tidak kurang lebih tahun 60-an. 62 kalau tidak salah. Asian Games kan. Nah, waktu itu Israel masih tergabung dengan Asia. Kalau sekarang kan Israel sudah pindah ke UEFA ya, ke Eropa dia. Iya, dulu itu Israel bagian dari Asia, Pak. Bukan ke Afrika gitu, enggak masuk Afrika dia. Bukan, enggak. No. Jadi ada salah satu wacana atau pendapat ya, sudut pandang, bahwa kalau mau win-win solutionnya seperti itu. Jadi Piala Dunia U20-nya tetap diadakan, tapi Israelnya main di di Singapura. Karena ketika kita bermain dengan Israel itu secara tidak langsung memang secara tidak sadar kita mengakui eksistensi kedaulatan negara Israel itu. Sementara fakta sejarahnya memang Israel itu dia mencuri wilayah orang-orang Palestina untuk dijadikan negara bagi mereka. Ini kita bicara sejarah dulu ya. Jadi saya akan menghadirkan pandangan, bukan hanya satu sudut pandang saja. Saya akan hadirkan satu pandangan yang satu, nanti akan saya berikan pandangan yang bahkan progres sesuai dengan kekinian lah istilahnya kan gitu ya. Oke. Tapi jangan panjang-panjang soalnya ini belum masuk materi. Iya belum materi, tapi kan karena ini, tapi kan jelas ada juga wacana lain, ada yang berpendapat Israel bisa main, tapi atribut atribut kenegaraan, lagu kebangsaan itu tidak boleh dikumandangkan, sama seperti waktu dulu di Olimpiade ada itu Korea Utara kan, itu dia boleh ikut, ada satu negara saya lupa ingat, Korea Utara boleh ikut, tapi atributnya, simbolnya, lagu kebangsaannya tidak dikumandangkan. Jadi ada pendapat seperti itu, Pak. Jadi kalau kita bicara lebih, kalau saya ini itu pendapat yang satu ya. Kalau saya sih sebetulnya kalau kita bicara sih sebetulnya kalau mau ada yang kalau kita melihat hadis sih sebetulnya, kalau hadis ya, karena kita
jati dirinya Islam kan ya. Partai Gelora ini kan indeks Islam, nasionalisme, demokrasi, kemanusiaan, kesejahteraan. Rasulullah itu ada yang berpendapat ya, ini saya sajikan pendapat yang satu lagi. Rasulullah itu kan bermuamalah, berdagang, melakukan transaksi dagang dengan orang Yahudi atau orang Israel. Jelas ya, hadisnya itu jelas pasti. Bisa ditanyakan kepada ahli hadis atau ustadz lah. Bahkan seorang Ali bin Abi Thalib itu pernah bertransaksi jual beli perisai dengan orang Yahudi atau orang Israel. Artinya kalau berdagang saja boleh. Ini out of the box. Ini jarang yang bahas di medsos. Baru kali ini kayak orang Gelora yang bahas ini gitu. Artinya dari hadis itu kita bisa simpulkan bahwa berdagang saja boleh, berarti bermain bola juga boleh dong kalau begitu. Walaupun memang ada lagi pandangan yang menyatakan FIFA juga standar ganda gitu kan. Ketika Rusia menyerang Ukraina, lalu Rusia tidak diizinkan mengikuti kompetisi. Kompetisi resmi UEFA, dalam hal ini UEFA ya, kalau tidak salah itu kan. Jadi memang standar ganda juga gitu. Walaupun ada juga yang berpandangan seandainya tidak ada Piala Dunia U20 juga nggak akan kiamat kok. Toh juga Indonesia dulu pernah di-ban, pernah dihukum oleh FIFA, fine-fine aja. Jadi memang sudut pandang itu berseliweran lah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kondisi situasi zaman kan berubah kan. Zaman ketika Soekarno dengan zaman sekarang itu kan beda. Kita nggak bisa samakan situasi saat Soekarno memimpin dengan saat sekarang. Bisa saja kalau ini yang saya tawarkan, yuk kita adakan hubungan diplomatik dengan Israel, nggak masalah. Karena Rasulullah SAW juga bermuamalah lah. Kalau itu saja singkatnya seperti itu, Pak. Berarti kesimpulannya nih, Mang Edwin ya, secara garis besarnya dari yang sudah disampaikan Mang Edwin ini setuju mana nih mengizinkan Israel untuk main di Piala Dunia U20 di Indonesia, atau ya gitu udahlah kita tolak aja nggak apa-apa walaupun kita di ban, walaupun dipindah ke Peru itu fine-fine aja. Jadi lebih ke mana nih Mang Edwin? Kalau saya lebih cenderung biarkan saja lah main saja nggak apa-apa, tapi tidak pakai nggak apa-apa main. Benar-benar. Silahkan main. Karena bagi saya bermain dengan dia bukan berarti mengakui eksistensi dia gitu. Toh juga dubes Palestina juga fine-fine saja kan. Ini memang progresif gitu. Siap, mantap. Gitu kan. Oke, kita udahin dulu ya pembahasan masalah timnasnya gitu ya. Nanti kita bikin segmen khusus lah buat bahas itu. Gampang. Khusus tentang itulah. Biar bisa panjang lebar. Oke, kita langsung masuk aja ke materi utamanya, yaitu Desa Pilar Negara ya. Desa Pilar Negara. Salah satu. Ya. Ini sebenarnya langsung ini, aja nih. Bentar. Ini sebenarnya kan ini yang mengusulkan tema pada hari ini tuh Kang Edwin ya. Jadi saya pertama-tama mau nanya nih, kenapa desa itu bisa menjadi pilar sebuah negara? Itu dari sudut Kang Edwin gimana? Nanti saya juga akan memaparkan dari sudut pandang saya juga gimana. Silakan. Saya kasih kesempatan buat Kang Edwin dulu. Oke. Terima kasih Kang Khairul, Bacalek Dapil 4 Kabupaten Bandung Barat, insyaallah. Jadi kenapa saya ambil tema Desa Pilar Negara? Karena kan salah satu sebetulnya sih struktur yang paling terkecil sebenarnya, struktur yang paling terkecil dalam bernegara ini kan individu sebetulnya. Walaupun sebetulnya secara administratif pemerintahan struktur yang paling terkecil adalah pasti memang RT ya, jelas RT. Kan ada individu, ada keluarga, ada RT, ada RW, ada dusun, desa kan? Ada desa ya. Ada dusun, ada desa kalau di wilayah-wilayah lain desa. Kalau kita bicara tentang Desa Pilar Negara, ini sebetulnya salah satu pilar negara sebetulnya, bukan berarti satu-satunya pilar negara. Karena logikanya gini, ketika desa itu baik, maka kan Indonesia ini kan terdiri dari kumpulan desa-desa. Bahkan ada kurang lebih 81.616 desa, kurang lebih 81 ribuan desa yang termasuk ada kelurahan, di Indonesia. Itu jumlahnya segitu termasuk kelurahan. Ya, desa dulu. Desa. Itu
Kalau saya data itu desa dulu, karena kan desa dengan kelurahan beda. Itu desa, kelurahan lain lagi. Berarti kalau dijumlah dengan desa dengan kelurahan bisa lebih dari 80.000, lebih dari 80.000. Karena kan yang kita bahas kan desa ya. Desa. Karena kan desa ini kan kalau secara definisi kalau kita lihat undang-undang nomor 6 tahun 2014 kalau kita lihat definisinya gitu kan, bahwa desa itu adalah wilayah kesatuan hukum yang dihuni oleh penduduk orang gitu kan, yang memang dia memiliki hak asal usul adat istiadat, yang dia merupakan bagian dari wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan kalau kita bicara desa. Desa itu kalau kita bedah gitu, kalimat desa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya tanah tumpah darah, Pak. Jadi desa itu bahasa Sanskerta. Jadi dia artinya tanah tumpah darah. Kalau ditanya, kan ini makhluk manusia, ini makhluk yang bernama manusia ini kan makhluk sosial kan. Makhluk sosial itu kalau kita belajar dulu adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan dari makhluk yang lainnya. Dalam hal ini manusia yang lainnya. Kita sepakati itu. Maka adanya dari perasaan ketergantungan terhadap makhluk yang lain atau manusia yang lain, maka terciptalah gitu kan desa. Jadi kumpulan wilayah hukum. Jadi ini wilayah kesatuan wilayah hukum yang dia dihuni oleh beberapa orang lalu dipimpin oleh seseorang. Banyak istilahnya, ada disebut kubu, ada disebut kepala desa, ada lain macam salah istilah di Indonesia ini. Bahkan desa sendiri istilahnya di beberapa wilayah, di selain wilayah yang ada di Indonesia seperti Sumatera, ada yang menyebutnya nagari, ada yang menyebutnya dengan istilah-istilah yang lain. Nagari, Warijorong. Tapi yang jelas memang kalau kita bicara tentang ada yang menyebutnya sebagai nagari kan desa ini. Gitu kan. Nah, kalau kita bicara sejarahnya tentang desa, kan ada desa ketika zaman pra penjajahan. Kan kalau kita bagi ya, ini mirip gelombang ketiga Indonesia ini. Pra penjajahan, saat penjajahan, masa kini kan gitu. Iya kan? Sepakat. Tapi kita tidak akan bahas lebih mendalam tentang sejarah desa itulah. Tapi yang jelas kita garis besarnya saja bahwa desa itu merupakan bagian penting, komponen penting untuk mencapai superpower dunia sesuai dengan visi dari Partai Gelora kan, negara superpower baru dunia. Nah, kalau kita melihat, kalau kita buka di Undang-Undang Dasar 1945 atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bernegara itu kan ada 4 ya. Itu kan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Iya kan? Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, segenap seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan perdamaian dunia, ya kan? Jadi artinya kalau Anda tanya tujuan dari didirikannya desa, walaupun spektrum yang lebih kecil ruang lingkupnya, tentunya manusia-manusia atau individu-individu itu mendirikan desa sebetulnya ingin merasakan keamanan sih sebetulnya. Tapi kalau Anda tanya tujuan desa itu apa sih? Sama sih sebetulnya. Tujuan dari desa, tujuan didirikan desa adalah dari tujuan bernegara itu. Sama. Iya kan? Jadi nyambung. Tujuan berdesa, tujuan bernegara adalah tujuan desa. Ada perkataan menarik dari Cak Nun. Indonesia itu bukan Indonesia itu bagian dari desa. Bukan desa bagian dari Indonesia. Ini ada perkataan gitu. Paham nggak? Jadi desa itu bukan bagian dari Indonesia, tapi Indonesia yang bagian dari desa. Paham ya? Oke. Jadi ini filosofis memang, filosofis dari seorang Cak Nun. Jadi Indonesia adalah bagian dari desa. Katakan Indonesia dibentuk oleh desa. Ketika desanya sukses, maka pasti
Indonesia akan sukses. Kalau ada arah baru Indonesia berarti ada arah baru desa. Malahan kayak gini Mang Edwin ya, kadangkala tuh ada beberapa desa, contohnya di desa saya ya, itu bahkan usianya itu lebih tua dari negara Indonesia gitu kan. Desa itu sudah ada dari tahun 18 sekian. Saya ada itu di terpanjang di ruang kepala desa, silsilah kepala desanya dari yang pertama sampai yang terakhir gitu. Dan dari situ saya sadar, berarti desa tuh malahan lebih dulu nih diciptakan daripada negara gitu kan. Ya langsung lanjut daripada republik ini. Iya, betul. Ya, memang betul. Desa ini bahkan hadir jauh sebelum republik ini hadir. Jadi memang keberadaan desa ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya sebagai kaum milenial, Akang sebagai kaum generasi milenial juga, pasti wajib hukumnya memperhatikan desa. Apalagi kita berdua itu adalah orang yang tinggal di desa. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus peduli terhadap desa kita. Karena siapa lagi yang mau memperdulikan desa kita? Apalagi kita lahir, hadir, tumbuh, makan, minum, buang air besar, buang air kecil di desa. Dan pembangunan desa jadi spektrumnya tidak hanya sekedar pembangunan secara fisik saja. Kan selama ini orang berpikir membangun desa itu adalah bangun jalan. Basisnya uang fisik, uang fisik, dana desa. Padahal kalau kita membedah lagi lebih dalam, lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya kalau kita katakan dengan kalimat yang lain itu secara tidak langsung kita mengatakan bangunlah jiwanya desa. Iya kan? Bangunlah badannya desa. Dan uniknya yang disebutkan pertama kali dalam lagu Indonesia Raya itu adalah bangunlah jiwanya. Artinya pikirannya juga dibangun. Bangunlah badannya. Ya, infrastruktur fisiknya betul, oke kita bangun. Tapi hal pertama yang harus kita perhatikan dalam pembangunan desa adalah infrastruktur pikiran, infrastruktur jiwa. Pikiran, dan ini sejalan dengan ciri khas Partai Gelora yang selalu mengutamakan ide dan pemikiran. Maka kalau kita berbicara tentang kalau Anda bertanya bagaimana cara memajukan desa, pertanyaannya maka kita harus mulai start dari spektrum individu, memang iya, dari jiwa individu itu. Kalau kita bicara sejarah, berarti kita harus berimajinasi dulu tentang desa itu. Karena biasanya dari imajinasi dulu, kita harus imajinasi yang itu akan mendorong pembangunan terhadap jiwanya desa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti saya dapat kesimpulan gini nih dari pendapatnya Kang Edwin. Berarti menurut Kang Edwin kebanyakan desa ya itu belum menjalankan hal penting yang tadi disebutkan, yaitu membangun pemikiran dari masyarakat desa. Seperti itu, Kang Edwin. Saya tidak memvonis bahwa semua desa itu tidak bisa membangun jiwanya. Justru kalau kita lihat sejarah kan, justru sebetulnya jiwa-jiwanya orang desa itu bisa dikatakan lebih bersih daripada jiwa-jiwa orang kota. Kita sepakat ya? Oke. Artinya kalau ada pernyataan bahwa orang-orang desa belum membangun desanya dengan jiwanya, itu sepenuhnya tidak benar juga. Karena jauh sebelum Republik ini hadir, Anda bayangkan jiwa gotong royong, jiwa saling membantu, saling tolong menolong antar tetangga itu dari desa, Pak. Jauh sebelum Republik ini hadir. Berarti artinya sebetulnya yang dimaksud Mang Edwin itu lebih ke ini ya, lebih ke apa ya, jiwa, lebih ke depan. Jadi jiwa secara nuraninya ya, bukan secara pemikirannya mungkin ya. Termasuk pemikiran dan jiwa nurani semua. Jadi kalau jadi unsur non fisiknya, unsur emosionalnya, unsur spiritualnya, unsur mentalnya. Kalau bahasa kerennya, jadi emosional spiritual questionnya desa, dalam hal ini
karena desa ini dihuni oleh individu, maka ISQ-nya individu ini harus dibangun. Saya setuju sama Mang Emotional, Edwin, spiritual, masalah rasa gotong royong, rasa bersosial Ya. masyarakat desa itu lebih baik daripada masyarakat kota ya. Kalau di kota kita lebih ke Ya. masing-masing gitu ya. Cuma yang mau saya tanyakan itu, saya pun sepakat masalah sosial mungkin ya secara jiwanya. Tapi saya mau yang bahas adalah masalah pemikiran masyarakat desa tersebut. Menurut Mang Edwin itu gimana pemikiran masyarakat desa saat ini? Apakah ada yang perlu dibenahi? Ya, tidak bisa dipungkiri memang sikap-sikap Ini atau lebih perilaku- merujuk ke intelektual ya, Mang Edwin? Ya, Ya. kalau kita lihat kenyataan saja di desa saya saja, untuk istilahnya orang mau akses pendidikan yang lebih tinggi istilahnya, Yap. orang kan harus ke kota ya, kita sepakati. Dan bahkan secara ekonomi, kebanyakan warga desa di desa saya tempat tinggal, desa Sindang Bertaun, itu lebih banyak pemuda-pemudanya itu kebanyakan mencari mata pencahariannya itu di luar desanya. Nah, ini sebetulnya problem solving bagi kita gitu. Masalah yang artinya masalah memang, tapi masalah yang bisa menghasilkan residu berupa solusi. Jadi kan kalau problem solving itu kan justru keberkahan sebetulnya, karena kan dari problem solving itu bisa hadir solusi sebetulnya. Kalau kita lihat kenyataan seperti itu gitu kan. Tadi pertanyaannya seperti itu kan. Jadi memang kedengaran suara saya? Ya, lanjut. Ya, jadi memang itu juga menjadi masalah buat kita dan menjadi tantangan sebetulnya untuk kita konversi. Kan itu jadi pemuda kita lebih banyak mencari secara ekonomi ya, mencari mata pencahariannya Di luar desa. keluar desanya. Memang idealnya memang desa ini dipimpin oleh kepala desa yang memiliki infrastruktur pemikiran yang visioner, yang dia itu canggih pikirannya, seperti itu Mas. Oke. Jadi menurut Kang Edwin sendiri nih, Kang Edwin kan tinggal di desa juga ya. Nah, kita jangan jauh-jauh ke desa lain deh. Menurut Kang Edwin, desa Kang Edwin itu kayak gimana? Apakah sudah memenuhi yang tadi Kang Edwin sampaikan? Saya kira kalau saya lihat secara kasat mata lah, memang belum seideal yang kita harapkan. Tapi nggak masalah. Justru kalau misalnya desa kita sudah bagus, berarti tidak ada perjuangan dari kita kan. Betul. Tidak ada lahan untuk berjuang menuju apa yang kita impikan itu. Oke, jadi berarti kita sepakat nih ya. Logikanya seperti itu. Kita sepakat nih ya. Berarti walaupun kita sebagai masyarakat desa memiliki ide-ide yang brilian lah untuk masa depan desa, belum tentu terwujud. Karena yang bisa mewujudkan itu adalah kepala desanya, seperti itu. Ya, kepala desa yang gila. Ya, yang gila, berarti yang dalam tanda kutip ya, gila berani mewujudkan ide-ide gila itu gitu kan. Berarti yang bisa merubah kedepannya arah desa itu menjadi lebih baik itu adalah kepala desanya, Mang Edwin ya. Sedikit banyak jelas memang kepala desanya pasti akan berpengaruh, karena bagaimanapun juga kan kalau kita lihat peribahasa kambing kalau dipimpin oleh harimau itu kambing akan ikut jadi pasukan yang bisa seperti harimau kalau yang mimpinnya itu adalah harimau. Tapi kalau misalnya yang dipimpinnya harimau lalu yang mimpin adalah kambing, harimau yang dipimpin, kalau yang mimpinnya selevel kambing, kita tahu lah kambing ya, tanpa bermaksud membuli atau merendahkan kambing, ya akan mengembik ya. Kita tahu kan sendiri kan kambing itu kan binatang yang lembek lah. Beda dengan harimau kan lapang.
Artinya kalau kepala desanya cerdas spiritualnya, cerdas emosional questionnya, cerdas intelektualnya, bisa membangun jiwanya, bisa membangun badannya desa, termasuk jiwa individunya, badannya, punya ide-ide gila, terobosan-terobosan gila dalam tanda kutip ya, itu pasti desa maju. Pasti, karena kan sejarahnya pasti dunia ini maju itu berawal dari imajinasi yang gila, Pak. Contoh misalnya, manusia itu dulu memiliki imajinasi gila, mimpi gila, yaitu ingin terbang di angkasa, di langit. Sepakat ya, ada orang yang bermimpi dulu sebelum pesawat terbang tercipta, ingin terbang di langit. Lalu orang itu dicibir, Pak. Anda tidak mungkin bisa terbang di langit. Anda tolol. Mustahil manusia bisa terbang di langit. Orang yang bermimpi, berimajinasi terbang di langit itu terus dia bermimpi. Dan hasil dari mimpi atau imajinasinya itu kan mendorong pengetahuan. Artinya gini, dari gara-gara dia berimajinasi, akhirnya lahirlah tindakan-tindakan yang menjadi pengetahuan. Yang pengetahuan itu membawa dia kepada eksperimen-eksperimen yang bisa membawa kepada mimpi gila dan imajinasi gilanya itu terbang di langit. Nah, orang yang bermimpi terbang di angkasa ini, dia tidak memperdulikan cibiran, ledekan, cacian, pandangan sebelah mata dari orang-orang yang membuli dia. Coba Anda bayangkan orang yang, jika seandainya orang yang bermimpi terbang di angkasa tadi, di langit tadi, itu berhenti berimajinasi gila, berhenti untuk tidak berhenti untuk bermimpi terbang, maka sekarang manusia pasti tidak akan pernah bisa terbang di langit menggunakan pesawat terbang. Artinya apa? Artinya kalau ada kepala desa yang berimajinasi, bermimpi bahwa rakyatnya ini bisa disejahterakan, tidak akan ada orang yang kelaparan, stunting, miskin di desa ini maju. Itu bukan sesuatu yang mustahil, dan sejarah telah membuktikan bahwa ada peradaban di masa lampau, masa ketika orang mau bersedekah itu dia bingung harus bersedekah, berzakat kemana. Kenapa? Karena saking tidak adanya orang yang tidak pantas menerima zakat dan sedekah. Karena semua orang sudah pantas untuk berzakat, artinya tidak ada orang miskin. Dan masa itu terjadi ketika masa Umar bin Abdul Aziz, kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Cuman kan timbul pertanyaan, bagaimana agar merealisasikan itu? Ayo, akan ada bahasannya. Oke. Saya mau cerita sedikit tuh Kang Edwin. Sebenarnya saya tuh basic saya tuh di pemerintahan desa tuh ada sebenarnya. Dulu saya sempat kerja juga di desa sih. Soalnya. Sebagai apa, Bang? Saya sebagai kaur keuangan dulu. Jadi yang memegang anggaran. Aduh. Ya, jadi saya tahu seluk-beluk anggaran lah, insya Allah. Tapi selama saya menjabat di desa, diberi kepercayaan oleh kepala desa untuk mengemban tugas, saya dapat kesimpulan seperti ini, bahwa sebenarnya pemimpin yang dipilih itu kebanyakan oleh masyarakat sendiri yang tidak mengerti fungsinya kepala desa itu apa, Kang Edwin. Ya, karena mereka kan ketika pemilihan kadangkala hanya melihat nominal. Mohon maaf ya, ini udah rahasia umum Kang Edwin ya. Ini udah banyak orang yang tahu. Kita semua memilih tuh karena amplop yang diberikan, Kang Edwin, gitu. Jadi mau berharap apa dengan pemimpin yang mereka pun istilahnya membeli jabatan gitu. Jadi karena ada sistem yang sudah turun-temurun dari masa lalu sampai sekarang masih dilestarikan gitu. Jadi kemungkinan kecil putra-putri terbaik desa yang ingin membangun desa itu terhambat masalah biaya, Bang Edwin gitu. Nah, gimana kita menyelesaikan solusinya ketika kita ingin memperbaiki desa, kepala desa yang dipilih pun harus berdasarkan uang gitu. Nah, dari sini saya belum mendapatkan apa ya maksudnya? Cara untuk merubah gitu masyarakat secara benar-benar keseluruhan, karena menurut saya itu butuh waktu, bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun gitu, Mang Edwin. Gimana menurut pendapat Mang Edwin? Silakan. Jelas ya, ini memang
Yang jelas, satu, tetap hadirkan perasaan kritis seperti itu harus tetap dipelihara, itu baik gitu. Ini kan sama seperti kasusnya ketika ini kan artinya melihat sesuatu yang tidak normal kan, yang bertentangan dengan hati nurani dan peraturan yang berlaku kan kita. Lalu kita ingin mengubah hal itu dari yang tadinya tidak lurus menjadi lurus kan. Kalau secara garis besar kan begitu. Nah, tapi kadang-kadang situasi, kondisi tidak mengizinkan. Betul. Kan seperti itu ya yang terjadinya itu. Karena saya dilahirkan sebagai Muslim, berdasarkan agama yang saya anut yaitu Islam, memang sama Rasulullah juga ketika pertama kali diturunkan kan dia melihat sampai disebut jahiliyah, zaman bodoh kan. Artinya dia melihat sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya, bertentangan dengan akal. Iya kan? Jelas toh? Betul. Bertentangan dengan fitrah. Jadi artinya dia melihat sesuatu yang tidak lurus. Dan Nabi Muhammad memiliki keinginan untuk membuat yang tadinya tidak lurus menjadi lurus. Sama kan seperti itu. Artinya kalau Anda tanya mulai dari mana, ya mulai dari diri sendiri, seperti yang disampaikan oleh ketua umum kita dan disampaikan oleh ketua bidang seni budaya DPN Partai Gelora, Bapak Deddy Mizwar. Beliau mengatakan mulai dari diri sendiri saja untuk mengubah sistem ini. Karena perubahan yang paling terbaik itu jelas seperti yang dijelaskan ajaran Islam ya, agama yang saya anut. Perubahan yang paling sangat bisa mengubah itu adalah mulai dari hal yang kecil, mulai dari sendiri, mulai saat ini. Dan tetap kita harus tetap, ketika kan artinya gini, ketika kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan lisanmu. Kalau tidak bisa dengan tanganmu, kekuasaanmu kan gitu. Betul. Kalau tidak, masih tidak bisa juga dengan hatimu, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka itu dijadikan dasar pijakan menghadapi situasi seperti itu. Jadi tetaplah memelihara rasa penolakan terhadap yang salah, sambil kita memang kalau perlu kita jadi kepala desa dan kita tetap mengedukasi. Bodoh amat orang mau mengatakan kita sok suci, sok benar, sok agamis, sok religius atau apapun itu. Yang penting kita menjelaskan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau 1 ditambah 1 adalah 2, 2 ditambah 2 adalah 4, maka katakanlah 1 ditambah 1 itu 2, 2 ditambah 2 itu 4. Anda jangan katakan 1 ditambah 1 itu 3, maka katakanlah itu sebagaimana apa adanya. Dan kita tidak perlu repot dengan sesuatu yang ada di luar diri kita, karena biasanya secara alamiah manakala kita mengubah diri kita menjadi lebih baik, maka orang-orang yang di sekitar kita tuh bisa menjadi ikut lebih baik. Yang penting kita edukasi saja terus, kita beritahukan bahwa ini adalah salah, ini loh yang benar, bahwa ini adalah salah. Politik mau di politik itu tetap salah bagaimanapun juga. Mau ditanya ke ustadz apapun tetap itu salah, walaupun memang kenyataannya pada pelaksanaannya ada orang yang melaksanakan yang salah itu, termasuk ustadznya sendiri membenarkan yang salah. Itu yang menarik. Saya punya prinsip seperti ini. Saya pernah kuliah kan dulu. Saya pernah punya dapat input, masukan, prinsip yang tetap saya pegang sampai detik ini. Yang prinsip itu saya dapatkan dari dosen saya yang notabene-nya dia adalah non-muslim. Dia mengatakan seperti ini, Bapak, seandainya camkan, saya masih ingat betul ketika saya dengarkan kuliahnya itu. Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini gila semua, dalam artian menjadi goblok semua, keluar dari sistem sebagai manusia, istilahnya perilakunya tidak seperti manusia, seandainya semua goblok, istilahnya kan gitu, mohon maaf, maka saya akan menjadi satu-satunya manusia yang tidak akan ikut-ikutan goblok, dan saya akan menjadi manusia sebagaimana mestinya manusia. Jika seandainya seluruh manusia tidak berlaku seperti manusia, kan gitu.
Nah, ini artinya prinsip ini saya pindahkan. Artinya kalau seluruh manusia durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh manusia durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah, maka saya akan menjadi orang yang tidak akan ikut-ikutan, akan menjadi orang yang satu-satunya jika tidak akan ikut-ikutan durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau seandainya orang korupsi seluruh dunia, maka saya akan menjadi orang yang satu-satunya berusaha untuk tidak korupsi. Jadi ini prinsip memang agak out of the box kita ini, Gelora ini. Memang harus tidak mengikuti pemikiran konvensional. Termasuk saya juga akan bacalek. Jelas ada pemikiran-pemikiran, input yang menginformasikan bahwa kalau nggak pakai duit nggak bisa, Pak. Wah, kalau nggak money politik, kan ada cost politik, ada money politik. Jadi kita harus bisa membedakan cost politik dengan money politik. Yang diperbolehkan itu cost politik, yang tidak diperbolehkan dan merusak itu adalah money politik. Nah, ini yang banyak salah paham antara cost politik dengan money politik. Orang menyangka bahwa money politik adalah cost politik. Di situ dia yang merusaknya. Tetap berprinsip. Mau orang bilang Anda so intelek, Anda so suci. Ya lanjut. Sampai di mana kita tadi ini? Nggak tahu mana tadi. Kos politik. Ya, Tentang kos politik. Pasti kalau kita bicara desa, pasti kita bicaranya tentang korupsi. Betul. Setuju kan? Setuju. Kalau kita bicara tentang pemerintahan desa, pasti suka tidak suka kita harus bicara permasalahan utama negeri ini, korupsi. Saya pernah bertanya langsung kepada Ketua Umum Anies Mata. Langsung waktu Zoom, saya bertanya bagaimana Pak Ketum untuk mengatasi masalah korupsi ini. Lalu beliau memaparkan sebetulnya secara garis besar bahwa untuk mengatasi korupsi ini dimulai dari edukasi. Artinya mindset. Edukasi, pengetahuan. Belanda apa, Bang Edwin? Pengetahuan berupa apa? Edukasi tentang edukasi artinya pengetahuan. Kan bukannya kita selama ini kan ada kan edukasi semacam itu, ada seminar, ada sekolah-sekolah yang mengajarkan kalau korupsi itu dilarang, tapi kenapa masih banyak gitu? Bahkan sebagai mayoritas gitu, bukan minoritas ya. Mayoritas pemimpin di desa itu kebanyakan seperti itu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Ya. Ini kan saya membahas fakta yang saya bertanya kepada ketua umum kan. Beliau menjawab bahwa kalau untuk mengatasi korupsi itu dimulai dari mindset. Edukasi, jelas informasi. Edukasi ya, pengetahuan ya. Jelas pengetahuan, jelas lah. Kalau orang nggak berpengetahuan, peluang untuk maksudnya gini, pengetahuan dalam ini nanti akan saya bahas bagaimana secara detail untuk lalu dijawab dengan Deddy Mizwar waktu itu. Beliau mulai dari diri sendiri dan beliau sedikit agak menyinggung tentang hukum Islam gitu. Kalau dalam perspektif Islam, mengatasi korupsi itu memang kalau dia korupsinya di atas 4,25 gram emas, maka dia dihukum potong tangan. Itu secara eksternal. Kalau dalam menggunakan perspektif Islam, maka kalau untuk mencegah, kalau bahasa saya, kalau Anda nggak mau korupsi, maka Anda harus meningkatkan persentase ketakutan Anda kepada yang menciptakan Anda. Karena manakala Anda memperbesar persentase ketakutan terhadap kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, akhirat kalau kata Ustadz, lalu Anda memperbesar rasa ketakutan Anda terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, maka peluang untuk korupsi itu bisa ditekan sedemikian rupa. Maka harus ada rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan yang harus Anda hadirkan dalam diri Anda sehingga perilaku korup, mental korup itu bisa dibabat habis. Kalau dalam perspektif Islam, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Korupsi adalah perbuatan keji dan munkar.
Jadi kalau ada orang masih sholat tapi masih korupsi, berarti sholatnya belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau belum khusyuk kalau dalam perspektif Islam ini ya. Kalau dalam perspektif Islam, kalau dalam perspektif umumnya orang harus takut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena banyak teman-teman saya yang non Muslim juga, walaupun dia non Muslim, dia tidak korupsi. Kenapa? Karena dia memperbesar rasa ketakutan dia, rasa kesadaran dia terhadap kehidupan setelah kehidupan ini. Jadi dia, karena dia percaya akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, karena dia percaya akan ada balasan terhadap setiap perbuatan yang kita lakukan setelah kehidupan di dunia ini, maka dia bisa mengerem perilakunya untuk berperilaku korup. Karena banyak orang yang tidak percaya kehidupan akhirat ataupun kehidupan setelah kehidupan ini, hanya karena gara-gara itu tidak bisa dibuktikan secara nalar atau akal. Padahal mustahil tidak ada kehidupan akhirat. Pasti akan ada kehidupan akhirat. Karena kalau seandainya tidak ada kehidupan akhirat, maka orang-orang yang korupsi, orang-orang yang jahat, yang lolos dari hukuman di dunia ini, iya kan? Enak betul kalau misalnya dia tidak ada kehidupan akhirat. Iya kan? Nggak masuk akal. Justru diadakannya akhirat, diadakannya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini agar orang-orang yang jahat, orang-orang yang korup, yang lolos dari hukuman di dunia ini dibalas dengan setimpal di akhirat itu. Maka kalau ada orang yang mengatakan kehidupan akhirat itu hanya ilusi, itu tidak masuk akal, Pak. Nah, kesadaran terhadap eksistensi balasan terhadap perbuatan korup, kesadaran terhadap eksistensi balasan dari perbuatan korup di kehidupan akhirat, itu bisa mengerem kita untuk berbuat korup. Oke. Selanjutnya seperti ada yang menarik nih, Kang Edwin. Saya kemarin udah survei, terus stalking juga, khususnya media sosialnya Kang Edwin. Karena kita sama-sama di luar ya, jadi harus saling tahu. Nah, waktu saya cek di kanal YouTube-nya Kang Edwin, ada satu video yang dimana Kang Edwin itu berdebat dengan salah satu kepala desa. Nah, itu kenapa bisa kedebat? Masalahnya apa, Kang Edwin? Saya pengen tahu nih. Kan tiba-tiba marah aja itu tuh. Apa itu masalahnya? Cobalah kita bahas. Barangkali saya bisa menyelesaikan. Sok, mangga. Satu, karena itu saya anak muda. Wajar ya, anak muda. Kedua, karena memang saya mempunyai darahnya. Saya nggak tahu gennya memang gen kritis. Ya kan jelas ya. Saya hanya sederhana saja. Kalau Anda tanya tentang video itu, maka secara garis besar saya mengatakan bahwa itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya hanya bertanya saja. Jadi di video itu saya hanya bertanya, memastikan. Kalau bahasa bertanya, klarifikasi. Kalau bahasa agamanya tabayyun. Perihal apa? Sekaligus mengajak dan menantang. Kalau bahasa menantang untuk rapat bersama, bermusyawarah untuk membuktikan, gitu kan? Mana yang benar, mana yang salah. Jadi saya mengajak, saya bertanya, apakah betul Bapak yang terhormat kepala desa itu ya, betul memberikan uang kepada oknum, saya bilang ya, oknum polisi ya, oknum polisi untuk menutupi kasus yang Bapak dapatkan kan? Tapi kan kepala desa itu menjawab berputar-putar. Iya kan? Harusnya logikanya kalau memang dia tidak bersalah dan tidak merasa memberikan uang suap atau uang pelicin kepada oknum polisi, harusnya dia menjawab, oh ya, saya tidak memberi uang. Hati-hati, Anda bisa kena pidana pencemaran nama baik. Kalau dia benar. Kalau dia merasa di jalan yang benar, harusnya dia bilang, harusnya hati-hati Anda, omongan Anda itu bisa masuk ke tindak pidana. Tapi karena saya yakin yang saya katakan itu benar, dan tentunya ada bukti, gitu kan? Ada saksi juga. Makanya kepala desa itu, dan artinya itu mengindikasikan ketika dia ditanyakan pertanyaan seperti itu, orang juga bisa tahu, oh berarti kepala desa ini dia salah. Dia tidak berada pada jalan yang benar. Kata Kang Edwin kan itu kan ngasih sejumlah uang kepada oknum ini ya.
oknum polisi ya, Ya, buat pelicin. ya. Kenapa dia harus memberikan sebuah pelicin kepada oknum polisi? Ada masalah apa kepala desanya? Pasti jelas ada masalah. Kita tidak bisa memungkiri lah, sudah jadi rahasia umum bahwa kepala desa ini juga masalah. Kepala desa kita ini hampir semuanya ya, saya tidak katakan semuanya, sebagian besar dalam tanda kutip kita belak-belakan saja ya. Jelas sudah menjadi rahasia umum sebagian besar, dan ini fakta, ini bukan fitnah ya. Fakta, sebagian besar kepala desa itu menjadi ATM bagi oknum aparat. Jelas saja. Oh, sepakat ya? Iya, saya paham. Jadi ATM. Betul. Jadi itu semacam uang koordinasi mungkin ya? Ya, semacam seperti itulah. Tapi jadi ada masalah di anggaran. Emang seperti kayak gitu Kang Edwin. Ini saya kasih tahu ya. Saya juga rada bingung pertamanya ya. Pas pertama kali saya terjun ke sana, saya juga bingung. Ini kenapa harus diadakannya kayak gini? Ini gitu. apa? Fungsinya apa gitu kan? Tapi mereka bilang ya emang udah tradisinya seperti itu. Dan ini juga bukan hal yang jelek kok katanya. Kata mereka seperti itu. Kita nggak nutupin suatu perkara, kita cuma ngasih pengertian aja buat mereka karena mereka juga ada kerjanya gitu. Saya kasih apresiasi mereka dengan sejumlah uang. Begitu Kang Edwin. Menurut Kang Edwin gimana? Bener gak kayak gitu? Itu adalah cara berpikir yang sangat merusak. Oke. Jadi itu kan pengemasan itu mengemaskan ini. Itu kan sama seperti Anda mengatakan lonte, lalu Anda sebut sebagai pekerja seks komersial agar terkesan seolah-olah perbuatan itu menjadi sopan dan benar. Bagus. Dan sama seperti itu. Walaupun pada hakikatnya kata-kata diksi-diksi itu merupakan pembunuh yang paling nyata gitu. Sangat merusak, sangat membunuh. Iya betul, aku ini apresiasi. Justru itulah masalah kita. Justrulah kita harus kritisnya di situ. Jangan sampai kita terperdaya dengan kata-kata itu. Oh ini apresiasi. Enggak, sebutkan itu uang suap kok. Enggak, itu salah. Jangan hanya karena gara-gara Anda ganti katanya menjadi apresiasi, lalu otomatis perbuatan itu menjadi halal. Tidak. Lalu otomatis perbuatan itu menjadi terkonversi menjadi perbuatan yang tidak melawan hukum, padahal kenyataannya melawan hukum. Kan gitu. Dan kita harus konsisten. Nggak bisa. Oke, di sini kita saya punya prinsip disclaimer dulu sebetulnya buat penonton semuanya. Karena di sini posisi saya sebagai host, jadi saya harus memposisikan diri senetral mungkin ya. Jadi kali ini saya sebenarnya pembahasan saya mengenai desa sebenarnya hampir sama Kang Edwin gitu. Cuma kalau dua-duanya terus caci maki gitu, ini nanti videonya kesannya marah-marah semua nantinya. Jadi harus ada yang netral gitu. Ini sebetulnya bukan marah-marah, cuman cara khas bicara agar tidak mengantuk. Coba Anda bayangkan kalau saya gaya bicaranya. Bapak, Ibu, Anda ngantuk semua pasti. Ya, jadi di sini saya memposisikan diri senetral mungkin. Jadi saya seolah-olah saya orang yang awam yang nggak tahu apa-apa. Biar kali ini kesempatan kali ini biar Kang Edwin yang memaparkan semuanya. Nanti saya mau minta gantian di segmen selanjutnya biar Kang Edwin jadi host gitu. Siap. Oh ya, sepakat, setuju. Ya. Tapi mengingat ini udah mau maghrib, Kang Edwin gimana nih kita sudahi aja dulu kayaknya ya. Dan durasinya juga kayaknya udah hampir 1 jam sih. Iya, boleh. Nah, ini terakhir deh, Kang Edwin. Conclusion. Terakhir, buat penutup, ada yang mau disampaikan nggak dari Kang Edwin, khususnya dari Kang Edwin sebagai masyarakat desa untuk desanya sendiri, kayak gimana deh? Saya sih berharap ya, tentang desa ini, hadir pemuda-pemuda milenial khususnya, karena kita kan concernnya kepada pemuda kan. Hadir pemuda-pemuda yang literasinya kuat, imajinasinya kuat. Saya bermimpi adanya pendistribusian sebagian kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Adanya pendistribusian sebagian kekayaan dari orang-orang kaya
kepada distribusi sebagian kekayaan kepada orang-orang fakir dan miskin. Distribusi sebagian kekayaan ini tentunya idealnya produktif, jadi tidak konsumtif. Paham ya? Oke. Paham ya? Modal usaha misalnya ada ini. Jadi ada optimalisasi pendistribusian sebagian kekayaan. Kalau bahasa lainnya itu zakat. Infak sedekah. Selain itu saya mengimajinasikan ada pusat kesehatan desa yang setara dengan rumah sakit umum daerah. Jadi saya memimpi berimajinasi di desa itu harus ada rumah sakit. Satu desa satu rumah sakit. Belum ada kan? Dan saya memimpikan juga berimajinasi ada, kalau perlu gilanya, kalau perlu universitas itu satu desa. Ada institusi, kalau perlu universitas itu di desa. Ada institusi pendidikan. Saya memimpikan Hansip itu menjadi kekuatan militer yang kuat. Bahkan dalam pikiran saya, seorang Hansip itu, kan itu pertahanan. Kalau menurut saya Hansip itu harus setara dengan satu prajurit Kopassus. Jadi levelnya harus dinaikkan. Jadi Hansip itu harus memegang senjata juga. Ide gila, memang ini gila, ini imajinasi gila. Jadi Hansip itu dalam imajinasi saya, dia kemampuan bertarungnya seperti satu prajurit Kopassus. Apakah mungkin itu dimaksudkan? Mungkin, sangat mungkin. Manusia saja bisa terbang di langit, bisa, apalagi Hansip itu, apalagi sekarang ada dana desa. Dan saya memimpikan 10% APBN 10% APBN itu hadir dan masuk mengalir kepada desa. Dan saya memimpikan memang ada tradisi baru, tradisi kegiatan yang bisa menumbuh kembangkan persentase ketakutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mental korup, perilaku korupsinya itu bisa ditekan ke angka yang lebih kecil. Jadi intinya memang desa adalah ujung tombak pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu kita bisa mulai dari satuan terkecil, yaitu diri kita pribadi. Kita mengisi diri kita, mengupgrade diri kita dengan informasi-informasi, pengetahuan, skill-skill, keahlian yang bisa membuat intelektual kita, emosional kita, spiritual kita menjadi jauh lebih baik. Karena manakala kita emosional questionnya, spiritual questionnya, intellectual questionnya itu meningkat ke level yang lebih baik, literasi kita juga kuat, maka pasti otomatis desa-desa bisa dihuni oleh pemuda-pemuda yang berkualitas. Ujung-ujungnya Indonesia pun berkualitas. Itu Bang dari saya. Oke. Udah cukup Kang Edwin, gitu aja. Ya cukup. Nah ini terakhir saya juga mau ngucapin terima kasih buat penonton Kang Herul TV yang udah setia nontonin dari awal sampai akhir. Ini durasinya juga lumayan, hampir sejam ya kalau nggak salah ya. Dan ini kita nggak akan berakhir di sini. Nggak kerasa ngabuburit. Ya ini sekalian ngabuburit. Kebetulan ini take waktu Ramadan. Kedepannya juga kita akan membahas topik-topik lain gitu ya. Jadi nggak sampai di sini aja. Bahkan dari masalah desa tersebut sebenarnya belum kelar ya Kang Edwin ya. Masih banyak sebenarnya ya yang mau kita bicarakan. Cuma karena terhalang waktu, jadi nanti kita sambung aja di segmen-segmen lain, di video-video lain. Yang pasti kalian tetap di Kang Herul TV, jangan lupa subscribe. Ya. Sebentar Kang, atau mungkin nanti diadakan jajak pendapat, boleh ditanya audiensnya, penonton kita ke depan ya. Topik apa nih yang mau dibahas? Menurut kamu topik apa yang perlu dibahas oleh kita berdua gitu kan? Jadi kita tapi yang tentunya yang ya. Kita bahas jadi kita bahas tema yang berdasarkan kemauan audiens. Apa nih yang mau dia bahas? Tapi temanya itu berkaitan dengan politik. Oke, siap.
Itu ya. Insya Allah kedepannya nanti kita adain kayak semacam seperti itu ya, Kang Edwin. Ya. Ya, kayaknya gitu dulu aja. Oke. Karena kita nggak ada closing, langsung kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam Gelora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Ah.